Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RSHD Barabai Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan kabar terbaru dari rumah sakit. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Ervi, selaku host di acara Baturai Bincang Santai seputar RSHD Barabai. Nah, Sobat RSHD, hari ini merupakan episode spesial Hari Anak Nasional tahun 2024 dengan tema Anak Cerdas Berinternet Sehat. Tentu saja saya tidak sendirian. Saya mempunyai narasumber seorang dokter spesialis anak di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Siapa lagi kalau bukan Dr. Iin Tristianti Nugrahani, SPAM Biomed. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ibu Ervi. Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya dok ya. Iya, kalau pernah melihat nih Sobat RSHD di episode pertama, narasumber kita juga ada Dr. Iin. Baik Dr. Iin, boleh nih disapa dulu nih Sobat RSHD yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSHD dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita untuk berbincang-bincang seputar kesehatan anak. Baik, terima kasih dokter, selamat datang. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, baiklah hari ini dengan tema Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini, kita akan bincang-bincang santai nih dengan Dr. Iin seputar anak cerdas berinternet sehat. Bagaimana sih anak yang cerdas dengan internet yang sehat? Langsung saja ya Sobat RSHD. Baik Dr. Iin, bisa dijelaskan nggak nih terlebih dahulu apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan internet pada anak-anak dalam segi kesehatan? Terima kasih Bu Ervi. Jadi Sobat RSHD sekalian, kita tahu anak-anak yang saat ini menjadi anak kita, mungkin ya keponakan kita, atau mungkin ada yang sudah punya cucu ya, itu dikatakan sebagai generasi native internet. Artinya dari lahir bahkan mungkin sejak di dalam kandungan mereka sudah terpapar dengan internet. Ya. Itu menjadi sebuah tantangan untuk kita sebagai orang tua untuk memberikan parenting internet yang sehat. Ya. Tentu kita perlu mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari internet itu. Ya. Nah ini yang positifnya dulu. Kalau positifnya, tentu kita tahu bahwa internet itu memudahkan kita mendapatkan informasi tentang kesehatan anak untuk ayah bunda sekalian ya. Kalau dulu harus mungkin ketemu dulu nih sama dokter di praktek ya untuk mendapatkan informasi. Sekarang dengan membuka sendiri handphone atau gadget di rumah, kita sudah bisa banyak mendapatkan informasi tentang kesehatan anak. Jadi lebih mudah kita untuk memberikan informasi ataupun pengasuhan yang sehat terhadap anak-anak. Kemudian untuk dampak negatifnya, nah dampak negatifnya ini baik secara fisik maupun perkembangan ya, itu juga ada nih pengaruhnya untuk anak-anak kita. Kalau secara fisik ya, karena dia berbentuk layar atau screen, tentu memang yang paling berefek adalah mata ya. Jadi akan terjadi gangguan bila memang penggunaannya melebihi yang diperlukan ya, mulai dari mata lelah, mata iritasi, gangguan refraksi atau gangguan perlu kacamata ya, kalau bahasa sederhananya. Bisa juga yang lebih berat tentu gangguan di retina atau di penglihatan ya. Kemudian secara fisik selain di mata, itu ternyata juga bisa mengganggu pola tidur anak. Ya, kan ada nih anak-anak mungkin yang sampai sebelum tidur masih pegang HP ya, akhirnya sampai pakai HP juga. Betul, sampai ketiduran ya, masih pegang HP, jadinya pola tidurnya akan terganggu karena rangsangan cahaya dari gadget itu menstimulus otak secara berlebihan sehingga anak menjadi lebih sulit tidur sebenarnya. Ya. Itu mengganggu pola tidur. Kalau pola tidurnya terganggu, anak menjadi kurang istirahatnya, biasanya nanti pola makannya ikut terganggu juga. Pola makan terganggu ya, akhirnya juga mengganggu kesehatan. Kemudian secara dampak negatif pada perkembangan, ya tadi kalau secara fisik, sekarang pada perkembangan. Kalau secara perkembangan ini sudah banyak penelitiannya ya. Jadi paparan internet melalui gadget secara berlebihan dari usia, keperluan usianya, itu ternyata mengganggu perkembangan. Jadi anaknya bisa terhambat
baik dari terutama sisi bicara, ya, dan kemampuan interaktif atau sosialnya dengan orang lain itu akan terganggu, ya. Bahkan ada yang menghubungkan dengan gejala yang masuk di ASD atau Autism Spectrum Disorder, ya. Gitu, itu Bu Ervi. Oke, ya baik Dokter Iin. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara waktu bermain di luar dan waktu berinternet untuk mendukung perkembangan fisik anak? Ya, ini bagus sekali karena saat ini dengan fenomena internet yang sangat meningkat penggunaannya pada anak-anak, itu anak-anak cenderung menjadi mager, ya, Betul. malas gerak, Malas ya. gerak. Kalau bahasa medisnya sedentary life, ya. Jadi tidak banyak bergerak aktivitas sehari-harinya, ya. Apalagi kalau sekolahnya pagi sampai sore, ya. Sekolahnya yang memaparkan gadget juga, ya, mungkin entah itu dalam proses belajar mengajarnya atau ujiannya, itu tentu anak menjadi aktivitas fisiknya berkurang. Nah, ini bisa kita bagi Bu Ervi menjadi kelompok usia dulu, ya. Jadi untuk anak usia 2 tahun sampai 5 tahun itu paling tidak minimal setengah jam ada aktivitas fisik, ya. Itu kan sebentar sekali, setengah jam itu minimal. Apakah itu bisa dengan diajak bermain, aktivitas fisik, ya, kemudian semacam berolahraga ringan atau game-game dengan keluarga di rumah yang membuat anak menjadi bergerak, ya. Kemudian untuk anak di atas 5 tahun itu minimal 1 jam, ya, dalam sehari itu. Jadi kalau misalnya hari-hari sekolah, ya, misalkan sebelum berangkat sekolah kita usahakan dia ada aktivitas, ya, apakah itu senam ringan, ya, ataupun kalau yang berangkatnya ke sekolah naik sepeda itu lebih bagus, ya. Jadi ada aktivitas fisiknya, ya. Tuh, jadi memang betul harus ada keseimbangan. Jadi dia tetap ada aktivitas fisik dalam setiap harinya. Jadi bukan misalnya seminggu sekali, jangan. Usahakan dalam setiap hari itu ada disempatkan aktivitas fisik. Iya, baik Dokter Iin. Selanjutnya, seberapa penting peran nutrisi dalam mendukung perkembangan otak anak nih Dok, terutama di era digital ini? Ya, betul sekali. Nutrisi itu sudah terbukti sangat-sangat berperan penting dalam perkembangan otak anak, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, ya. Sejak di dalam kandungan sampai usia 2 tahun adalah fase di mana otak berkembang secara pesat, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan internet, nah ini tentu hubungannya adalah dari pengetahuan ayah bunda tentang nutrisi itu seperti bagaimana sih yang bagus untuk perkembangan otak anak. Nah, ayah bunda bisa banyak nanti searching mengenai jenis-jenis nutrisi, kemudian komposisinya, dan jumlahnya, dan kapan atau saat memberikan nutrisi yang tepat, ya. Yang pastinya harus sesuai kebutuhan sesuai usianya, ya. Kalorinya, ya, kemudian juga pilihan-pilihan jenisnya juga harus disesuaikan, ya. Hindari glukosa yang berlebihan atau gula yang berlebihan, yang manis, ya. Udah mager, jarang gerak, minumnya yang manis-manis, ya, akhirnya biasanya anaknya minuman jadi kaleng gitu, ya Dok, betul, ya, atau botol-botol. mungkin cemilan yang manis-manis. Nah, itu kan sering tuh, ya, sambil main internet, nyemilnya itu anak-anak akhirnya BB-nya, berat badannya berlebihan. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Jadi selain masalah nutrisi karena kelebihan berat badan, karena tadi mungkinnya banyak mengkonsumsi gula atau cemilan yang manis, juga kalau kelebihan paparan gadget, anak jadi lupa makan, ya, makannya tidak teratur, terutama mungkin yang usia-usia sekolah, ya, ataupun yang anak-anak juga yang belum sekolah tapi terlalu banyak paparan gadget, akhirnya kan tidak terkontrol oleh orang tuanya, akhirnya lupa makan nih. Nah, akhirnya jadi malnutrisi, berat badannya kurang juga. Nah, ini pentingnya bantuan dari ayah bunda untuk mengontrol, ya. Jadi berlakukan jadwal makan, bermain, internet yang rutin di rumah, dan usahakan anak-anak bisa mematuhinya, ya, supaya nutrisinya tetap terjaga. Baik Dokter, terima kasih. Nah, selanjutnya apa saja nih Dok tips untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang
di tengah kesibukan mereka dengan aktivitas online. Oh iya, oke, betul. Jadi memang ini perlu bantuan orang lain sepertinya Betul. Bu Ervi, karena kalau anak-anak sendiri kita andalkan untuk, oh ini waktunya makan, oh ini waktunya belajar, itu kelihatannya agak sulit ya. Terutama anak-anak yang mungkin masih TK, SD, SMP ya. Kalau SMA kadang-kadang juga perlu masih diingatkan. Jadi memang orang tua perlu membuat semacam jadwal di rumah ya, kapan jadwal makan, minum ya. Jangan lupa minumnya juga penting ya, nggak cuma makan aja nih yang anak ayo disuruh makan, minum ini juga penting karena kecukupan cairan, kecukupan cairan akan sangat diperlukan oleh organ-organ tubuh kita, terutama ginjal ya. Jangan sampai kita kurang minum, akhirnya ginjalnya jadi terganggu ya. Pastikan anak-anak itu misalkan oh jam segini minum, jam segini makan ya, jam segini belajar ya. Pantau juga kecukupan cairannya dari produksi urinnya. Oh anak ini udah pipis belum ya? Kan anak-anak itu rata-rata pipis paling nggak minimal 4 kali nih sehari dengan warna urin yang jernih. Ya berarti dia kecukupan cairannya bagus. Nah, itu orang itu juga harus memantau tuh. Ya jadi supaya anak-anak itu ketika terpapar dengan internet juga dia bisa nih membagi waktunya, karena ini akan long time ya waktunya, jangka panjang. Kita nggak cuma pas sekolah aja, setelah sekolah pun saat-saat bekerja kita akan menghadapi internet juga. Jadi perlu pembiasaan yang benar dari sejak kecil. Baik, terima kasih Dok. Nah selanjutnya apa nih tips dalam menciptakan keamanan nih Dok saat menggunakan internetnya? Ya, jadi kita memerlukan kesepakatan dalam hal penggunaan gadget ini pada anak-anak kita. Ya, itu kita mulai dari saat lahir ya. Mungkin sebelum lahir sudah ada diskusi dengan suami atau istri. Begitu juga kalau di rumah ada gaya parenting yang lain, misalkan dari Kak ini, itu harus kita diskusikan supaya kita sejalan ya, supaya serasi saat anaknya nanti sudah lahir. Nah, pembatasan screen time ini sudah ada pedomannya Bu Ervi dari IDAI. Jadi kalau di bawah setahun itu tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian setahun sampai 2 tahun itu boleh hanya untuk video call. Ya, misalkan menyapa keluarga dari jauh yang telepon itu boleh. Kemudian 2 tahun sampai 5 tahun itu cukup 30 menit. Ya, kemudian 5 tahun sampai 18 itu antara 1 sampai 2 jam. Tapi itu pun ada syaratnya, harus ada pendampingan. Jadi bukan dibiarkan sendiri. Ya, tujuannya apa? Supaya ada interaksi, tetap ada interaksi dengan keluarga, orang tua juga bisa memantau, oh ini yang ditonton oleh anak-anak bermanfaat ya, bukan sesuatu yang membahayakan. Iya. Baik, terima kasih nih Dok. Selanjutnya nih Dok, apa pedoman penggunaan internet untuk anak menurut usia tadi? Kayaknya yang tadi ya Dok. Oh iya betul. Selain itu juga ada nih yang di usia remaja, Bu Ervi. Mungkin tadi kan untuk usia anak-anak mungkin yang lebih kecil ya. Kalau untuk usia remaja memang pada akhirnya kelihatannya akan lebih nih dari 2 jam. Karena dia kan sekolah betul. Juga memerlukan internet. Kemudian di rumah kadang mengerjakan tugas juga pakai internet. Ya. Nah yang penting adalah kita memberikan aturan yang disepakati dengan anak. Itu penting kita sepakati dari orang tua, mengajak diskusi anak-anak. Konten-konten apa yang mereka boleh menonton, mengakses, dan konten apa yang tidak boleh. Ya. Kalau masih sekitar umur 5 sampai mungkin 12 tahun kita bisa ya membatasi. Kalau nggak salah di YouTube itu ada cara untuk memfilter khusus untuk tontonan anak ya. Tapi di atas itu kan nggak bisa ya. Jadi mau tidak mau kita harus memberikan batasan kepada anak-anak kita sendiri. Kemudian juga pastikan anak-anak tidak memberikan informasi pribadi kepada orang lain di dunia maya, ya. Tidak dikenal ya Dok. Betul, yang tidak dikenal. Jadi mungkin cukup nama aja, tidak perlu yang lain kayak alamat, tanggal lahir, itu posisi saat Sherlock dan sebagainya itu hati-hati. Kemudian juga pastikan anak-anak tidak menemui orang yang dikenal di dunia maya sendirian. Ya, jadi di tempat umum ya, terus didampingi keluarga itu lebih aman ya. Itu. Kemudian untuk anak-anak yang lebih kecil tentu tadi ya usahakan
Bukannya tidak boleh ya, bukannya tidak boleh, tadi sesuai usianya ya, pas yang ketika waktunya usianya boleh, pastikan tadi didampingi. Iya. Baik, selanjutnya hal-hal yang dapat diajarkan pada anak nih dok mengenai keamanan internet apa aja nih? Oh ya, mungkin mirip-mirip dengan tadi Iya. ya, yang perlu diajarkan tentang keamanannya, yang pasti konten ya, pasti ya. dari orang tua harus paham dulu nih konten apa sih yang bermanfaat untuk anak ya, baru anaknya nanti diberikan itu, misalkan pelajaran sesuai usia ya, misalkan berhitung, menyanyi, mengaji, menggambar ya, sesuai dengan usianya. Orang tua searching dulu nih konten-konten apa yang bermanfaat ya. Terus juga tadi mungkin kalau anak sudah bisa diajari mengakses sendiri, ya tadi pastikan kamu nggak boleh ya nanti akses ini seperti itu harus sudah diajarkan. Iya. Nih terakhir nih dok, manfaat nih menerapkan internet safety pada anak nih. Ya betul. Jadi manfaatnya tentu sangat-sangat bermanfaat karena kita kan tahu dampak negatifnya sedemikian besarnya ya kalau sampai kecanduan ya, atau sampai mungkin mengakses konten yang berbahaya, sampai dia menirukan perilakunya, akhirnya menjadi tindakan kriminal dan sebagainya ya. Itu tentu kalau kita sudah dari awal memberikan, aturannya seperti ini ya nak ya, nanti jangan searching konten ini, tentu anak akan, oh iya berarti itu berbahaya, saya tidak akan, misalkan itu manfaatnya anak akan terjaga. Kemudian secara kesehatan anak jadi juga tahu, oh saya nggak boleh nih terlalu lama kan, kalau aturan mata itu 20-20-20. Jadi setelah 20 menit istirahat kurang lebih 20 detik, melihat sejauh 20 meter ke depan ya, untuk mengistirahatkan matanya. Itu anak-anak juga perlu diajarkan yang sudah besar, yang sudah mengerti langkah-langkah seperti itu. Dan kalau yang masih kecil juga sama, ayo istirahat dulu, nanti lagi. Karena sudah mulai dibiasakan seperti itu, manfaatnya tentu anak-anak kesehatan mata terutama juga bisa kita jaga. Ya. Baik dokter, terima kasih nih, luar biasa sekali ya Sobat RSHD, penjelasan dokter tentang anak cerdas berinternet sehat nih, khususnya para ayah bunda nih, bagaimana nanti ayah bunda menjaga anak-anak kita untuk tetap bisa mengakses internet secara safety atau secara aman ya dokter ya. Baik dokter, dalam rangka Hari Anak Nasional nih mungkin ada closing statement nih dari dokter nih. Iya. Boleh deh. Ya, dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, Anak Indonesia Terlindungi, Indonesia Maju. Ya, baik, terima kasih dokter. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih pada dokter yang sudah hadir pada acara kita kali ini. Pada Sobat RSHD, boleh nih di chat di kolom komentar, mungkin ada yang ingin bertanya, nanti tim kami yang akan menjawabnya. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, saya selaku host izin pamit undur diri, dan kami juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2024, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.